Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, perkenalkan, nama saya Aurika Putri Faradila dengan NIM 1419111333076 dari kelas B Aquacultur. Pada kesempatan kali ini, saya memenuhi tugas praktikum manajemen kualitas air dengan materi manajemen kualitas tanah, pengapuran dan pemupukan untuk budidaya ikan maupun udang. Praktikum bab ini bertujuan untuk mendapatkan tanah dasar kolam ataupun tambak yang optimum untuk proses budidaya ikan maupun udang. Tanah dasar sendiri merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses budidaya perikanan. Karena mutu tanah dasar dapat mengaruhi kualitas air serta mempengaruhi juga terhadap biota perikanan yang dibudidayakan. Menurut Hasibuan 2011 menyatakan bahwa sebelum ikan ditebar dalam kolam perlu dilakukan adanya persiapan, antara lain 1. Pengaringan kolam 3 hingga 5 hari untuk menghilangkan gas-gas beracun dalam kolam dan mempermudah penguraian bahan organik. Yang kedua, pengolahan tanah dengan cara membalikkan dan meratakan tanah. Yang ketiga, perbaikan pematang untuk menutup kebocoran pada pintu air. Dan yang keempat, melakukan pengapuran dan pemupukan. Menurut Akbar 2016 menyatakan bahwa kolam untuk budidaya perikanan dipengaruhi oleh pH, bahan organik, nitrogen, serta fosfor yang terdapat dalam suatu tanah. Lalu, apakah kalian mengerti tujuan pengapuran dan pemupukan itu untuk apa? Tujuan pengapuran yaitu untuk meningkatkan alkalinitas pada suatu perairan, sehingga nilai pH akan dapat meningkat dan cenderung memiliki nilai pH yang netral. Seiring dengan peningkatan pH menuju netral, maka ketersediaan unsur hara juga akan meningkat. Pada proses pengapuran, kapur yang sering digunakan yaitu CaCO3 atau kapur pertanian. Selanjutnya yaitu pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk meningkatkan produksi pakan alami dalam suatu perairan, yaitu dengan cara meningkatkan kandungan nutrien yang ada dalam air dengan membantu pertumbuhan plankton. Kondisi yang harus diperhatikan dalam pemupukan yaitu 1. Air dan tanah harus bersifat netral. Yang kedua, dasar kolam berlumpur yang mempunyai kualitas baik, yaitu kaya akan koloid, tersusun atas detritus, dan tidak terlalu tebal. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum bab ini yaitu alat 1. Akuarium 2. Skop 3. Ember. Bahan yang digunakan dalam praktikum bab ini yaitu 1. Tanah 2. CaCO3 kapur pertanian 3. Urea 4. TSP. Cara kerja yang digunakan dalam praktikum bab ini yaitu 1. Memasukkan tanah ke dalam akuarium kurang lebih 10 cm tebalnya. 2. Melakukan pembalikan tanah menggunakan skop. 3. Menjemur tanah selama 3 hingga 5 hari hingga tanah terlihat pecah-pecah. 4. Memasukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm selama 1 hingga 2 hari. 5. Mengeluarkan air selama 1 hari, lalu dikeringkan kembali kira-kira 1 hingga 2 hari, kemudian mengukur pH tanah. 6. Memberikan kapur CaCO3 atau kapur pertanian sebanyak 1,5 ton per hektare. 7. Keringkan 2 hingga 3 hari, lalu dipadatkan. 8. Pemberian lapisan kulit garam dan pasir putih setebal 1 cm, lalu isi dengan air setinggi 20 cm. 9. Menambahkan pupuk urea sebanyak 50 hingga 75 kg per hektare
dan TSP sebanyak 25 hingga 30 kg per hektare. Sebarkan merata di seluruh permukaan tanah. 10. Melakukan pemupukan lagi setiap 2 minggu sekali. 11. Pemberian saponin sebanyak 50 kg per hektare atau 7 ppm selama 5 hingga 7 hari. Saponin diberikan bertujuan untuk mensuci hamakan tanah dasar tambak. 12. Menambahkan air hingga ketinggian 1,2 meter. Cara pengelolaan dasar kolam. Pengeringan dasar kolam. Pengeringan dasar kolam sangat dibutuhkan oleh ikan agar bakteri pembusuk, racun sisa dekomposisi selama budidaya yang dapat menyebabkan ikan sakit terbuang. Pada kolam pemijahan, pengeringan dasar kolam bertujuan agar ikan dapat memijah karena tanah yang dikeringkan dan dialiri air akan melepas bau tertentu yang disebut petrikor. Selain itu, pengeringan dasar kolam dapat membunuh hama dan penyakit yang ada di dalam kolam. Perbaikan wadah budidaya. Perbaikan pematang bertujuan untuk mencegah kebocoran kolam yang diakibatkan oleh binatang air. Perbaikan dilakukan pada kolam tanah, sedangkan untuk kolam tembok dilakukan perawatan dan pengecekan pada setiap bagian pematang. Pengolahan dasar kolam. Dilakukan dengan cara mencangkul dasar kolam sedalam 15-20 cm agar lumpur kolam tidak semakin tinggi yang dapat menyebabkan pendangkalan dasar kolam. Pengapuran dasar kolam. Pengapuran dilakukan untuk mempertahankan kestabilan pH tanah dan air. Pengapuran dilakukan setelah pengolahan dasar kolam dengan dosis berkisar 100 hingga 200 gram per meter persegi. Pemupukan. Pemupukan tanah dasar kolam bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, memperbaiki struktur tanah, dan menghambat peresapan air pada tanah yang poros, serta menumbuhkan fitoplankton dan zooplankton yang merupakan pakan alami benih ikan di kolam budidaya. Jenis pupuk yang digunakan pupuk kandang dan pupuk buatan. Contoh pupuk kandang bisa menggunakan kotoran hewan ternak seperti kerbau, sapi, kuda, atau kotoran unggas yang telah dikeringkan dengan dosis 100 hingga 200 gram per meter persegi. Pengaruh pengapuran. Meningkatkan alkalinitas tanah, menguraikan bahan organik pada tanah, meminimalisir pertumbuhan hama dan penyakit pada kolam budidaya. Pengaruh pemupukan. Menjadi sumber pakan alami yang berperan dalam menjaga kualitas air, yaitu oksigen terlarut atau DO, dan amonia, serta mengembalikan unsur hara pada tanah. Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton.